meneropong persoalan ini lebih luas untuk masa depan ketatanegaraan kita. Kepada Pak Rizal kami persilakan. Terima kasih, Septa. Saya benar-benar senang bisa ketemu kawan-kawan yang saya kenal dari puluhan tahun yang lalu, tapi jarang ketemu. Tapi saya percaya dengan omongan Gus Dur, waktu beliau nggak jadi presiden, dia panggil saya, Rizal, kita jarang ketemu, kamu sibuk, saya sibuk. Tapi kalau kamu ada masalah, pasti saya cari tahu dan saya bantu supaya kamu masalahnya lebih ringan. Atau kalau saya ada masalah, pasti kamu cari saya, bantu. Karena di antara kita sudah ada konspirasi of the heart, kesepakatan hati. Jadi nggak perlu rapat terlalu sering, ketemu terlalu sering. Orang yang hatinya sama, itu sebetulnya ada komunikasi ekstrateritorial, udah nyambung lah gitu. Jadi saya senang sekali atas inisiatif Mas Didi ada acara ini, ya karena Mas Didi dua-duanya di Paramadina juga, LPTGES juga, dan sebagainya. Saya sendiri sekarang sudah enggak lagi di LPTGS, sudah selesai periodenya. Sudah selesai. Ya. Saya pulang PhD dari Amerika 1 tahun, jadi pimpinan majalah Prisma, bagian dari LP3R, ya. Dan saya sangat ingin kalangan intelektual itu harus lebih menonjol daripada hari ini, karena perubahan yang di-lead, yang dipimpin oleh kalangan intelektual itu sangat berbeda dibandingkan perubahan yang hanya di-lead oleh politisi. Ya, pejuang kemerdekaan kita itu tokoh-tokoh intelektual. Ya, hasilnya bukan hanya sekedar perubahan, bukan sekedar kemerdekaan, tapi prinsip-prinsip dasar dari kemerdekaan itu. Nah, saya sangat berharap kebangkitan kalangan intelektual itu tidak bisa lagi diharapkan dari dosen-dosen universitas negeri. Kalau dulu kan terkenal forum rektor. Hari ini itu jadi udah forum PNS. Nyalinya takutnya setengah mati. Udah nggak ada itu forum rektor. Yang ada justru universitas-universitas swasta, karena mereka mengalami masalah konkret. 30-50% mahasiswanya sejak 2,5 tahun terakhir tidak mampu membayar uang kuliah. Mau dipecat gimana, nggak dipecat gimana, yayasan dan universitas swasta itu bleeding. Itulah mereka makin lama makin menginginkan perubahan. Nah, kalau kita flashback sedikit ke belakang, begitu Pak Harto jatuh, sebetulnya reformasi nggak jelek-jelek banget, terutama pada masa Pak Habibie dan Gus Dur. Demokrasi betul-betul dibuka, pers nggak dilarang, dan yang ketiga, kebijakan ekonomi Habibie berhasil membantu keluar dari krisis, kita berhasil menstabilkan dan meningkatkan dan mengurangi kemiskinan. Nah, yang paling penting, anggota DPR pada 2 periode awal reformasi itu bebas menyatakan pendapat apapun, bahkan jauh lebih keras dari DPR hari ini. Kenapa? Karena ketua umum partai tidak boleh memecat anggota DPR, kecuali ada kasus kriminal. Nah, setelah itu sikap-sikap otoritarian kembali merangkak, mula-mula lambat, makin lama makin cepat selama periode Pak Jokowi ini. Ya, kenapa? Karena anggota DPR itu bisa dipecat anytime
dengan alasan apapun oleh ketua umum partai. Sehingga sebetulnya tidak perlu 575 anggota DPR, cukup 9 ketua umum partai. Dan 9 ketua umum partai ini dikasih proyek, dikasih kredit dari bank-bank negara, dikasih legal immunity. Ada waktu itu ketua umum yang harusnya masuk penjara, nggak bayar pajak, diloloskan dan sebagainya. Jadi dengan cara mengkooptasi 9 ketua umum partai ini, otomatis demokrasi udah dilumpuhkan. Saya itu pada waktu Pak Harto 7 tahun jadi penasihat angkatan bersenjata, termasuk juga secara tidak langsung dengan P3, dengan PDI. Pada waktu itu DPR-nya hidup sekali. Mereka kritik menteri, kritik kebijakan, kasih alternatif. Karena rule of the game-nya sederhana. Yang tidak boleh itu mengkritik Pak Harto dan keluarganya. Yang lain silahkan. Sehingga DPR waktu itu lebih hidup dari DPR Taman Kanak-Kanak hari ini. Ini kan Taman Kanak-Kanak, ya, kepala Taman Kanak-Kanaknya ya ketua partai ini. Inilah yang membuat demokrasi Indonesia lumpuh, rakyat ada masalah apa aja, DPR malah manut ketua umum yang sudah dikooptasi ini. Nah, menurut saya nanti kita harus ubah, begitu Pak Jokowi jatuh, ya kita kembalikan lagi, ketua umum tidak boleh memecat anggota DPR. Kecuali kasus kriminal, kecuali misalnya Septa Dinata, anggota DPR di Bandung, rakyat di Bandung minta dia dipecat karena tidak ada manfaatnya. Nah itu baru boleh gitu loh. Tidak hak ketua umum. Ini sumber salah satu kenapa DPR kita berubah jadi DPR Taman Kanak-Kanak. Ya, dipimpin oleh 9 ketua Taman Kanak-Kanak yang menghadap kepala sekolahnya namanya Jokowi gitu loh. Yang tidak pernah berjuang melawan memperjuangkan demokrasi. Seumur hidup Mas Jokowi itu cuma cari cuan kok, kerja. Dia diuntungkan oleh demokrasi, bisa terpilih sebagai presiden, rakyat orang biasa, tetapi begitu dia berkuasa, dia lemahkan komponen-komponen demokrasi. Satu, dia kooptasi 9 ketua umum partai-partai. Yang kedua, dia mulai menyewa buzzer dan influencer untuk memuji-muji dia dan pemerintahnya dan menghantam oposisi. Yang ketiga, dengan sengaja terus-menerus menggedekan isu Islamophobia. Ya, sehingga orang yang nggak suka dengan political Islam atau Islam politik itu akan menganggap Jokowi pahlawan. Jadi walaupun banyak melakukan hal-hal yang nggak becus, ugal-ugalan di dalam bidang ekonomi, tetap dipuji-puji oleh kelompok ya abangan, minoritas dan nasionalis yang sempit, yang tidak suka dengan Islam politik. Ya, kita dialihkan dari isu yang penting ke yang tidak penting. Nah, yang kedua dalam kaitannya dengan skandal ini termasuk skandal paling besar dalam sejarah dunia. 349 triliun atau 23 miliar dolar. Itu besar sekali di skala dunia. Di negara maju ada yang nyolong let's say 10 juta dolar aja bisa masuk penjara. Contohnya Presiden Trump kan cuma duit 3,3 sampai 4 miliar. Dana kampanye dia pakai buat nyogok selingkuhannya supaya tutup mulut. Hanya 4 miliar di penjara diadili Trump. Kebayang nggak 349 triliun? Ini termasuk, saya nggak sebut mega skandal, ini tera skandal. Termasuk skandal paling besar di dunia.
ya, dari money laundering, dari uang nggak beres lah, narkoba, penyogokan, dan sebagainya. Nah, saya jadi ingat kasus sederhana, yaitu teman saya, Perdana Menteri Najib di Malaysia. Istrinya itu doyan belanja banget, si Rosma, belanja tas Hermes yang harganya 500 juta sampai 3-4 miliar. Sekali dia keluar negeri belanja, itu bisa 1 juta, 2 juta dolar. Ada yang bocorin kredit cardnya itu. Pada waktu itu beritanya masuk ke Malaysia, itu tidak lewat media resmi. Media resmi kan diperiksa pemerintah semua, lewat Facebook dan blogger-blogger. Dan begitu rakyat di Malaysia sadar bagaimana mewahnya, bagaimana hedonnya istrinya, terjadilah the so-called people power. Nah, Perdana Menteri Najib sendiri, karena istrinya sangat mahal biayanya, ya kan, itu akhirnya menerbitkan bond lewat perusahaan Malaysia, 1 MDB, sekitar 4,5 miliar dolar. 1 miliar dolar kemudian dipindahkan ke akunnya Najib. Itulah akhirnya terjadi people power dipimpin oleh Anwar Ibrahim, akhirnya Najib jatuh. Itu cuma 1 miliar dolar. Saya ingin mengingatkan cerita daripada Marcos. Saya teman Aquino, dulu sama-sama di Boston, dia selalu bilang, Benigno, Rizal, saya mau pulang ke Filipina. Saya nggak betah di sini nih. Saya bilang sama Benigno, kamu pulang ditangkap loh sama Marcos. Dia bilang, mending gue ditangkap di Manila, hati gue nyaman daripada gue pulang. Pulanglah dia. Di Tokyo, wartawan asing ikut semua pesawatnya. Begitu mendarat, seorang letnan, anak buahnya Jenderal Fair, nembak Benigno Aquino di pesawat di depan puluhan wartawan dan kamera. Nah, memang itu memicu perlawanan terhadap Marcos. Tapi itu nggak cukup. Rakyat Filipina baru marah karena pendukung Benigno Aquino kan cuma 30-40%. Sisanya pendukungnya Marcos. Ya. Mas Wija ini kepalanya bergerak-gerak terus, saya keganggu loh, mohon maaf. Ya. Nah, jadi yang membuat people power karena sepatunya Imelda Marcos yang 3.000 yang dimuat oleh yang dimuat oleh majalah Life, foto-fotonya, permatanya, bajunya, itu menimbulkan kemarahan rakyat biasa. Karena Imelda sepatunya 3.000, satunya itu $1.000, 15 juta. Orang Filipina gua makan aja susah banget, sekolah susah. Kok ini Marcos, akhirnya terjadilah people power. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kawan-kawan intelektual, sering kita menganalisa itu terlalu quote-unquote ilmiah. Nggak nyambung sama rakyat biasa. Nah, people power itu selalu dimulai dengan kemewahan elit. Kemewahan Louis XVI dan Ratu Antoniette. Atau Raja Paksa. Dia diktator, dia korup, kalangan intelektual nggak suka, tapi nggak ada people power. Baru ketika rakyat demonstrasi ke salah satu rumah menterinya, barang mewahnya banyak banget, habis itu mereka gerebek rumah anaknya, ada 20 mobil mewah. Itulah mulai people power. Raja Paksa jatuh. Di Malaysia juga sama. Kalau hanya sikap otoriter dari Najib, lain-lain, pro-China dan sebagainya, nggak bergerak itu barang. Tapi begitu dibongkar perilaku hedon daripada istrinya,
baru tuh ada people power. Nah, hari ini kita dalam fase perubahan itu. Teman-teman kita yang progresif selama 2 bulan terakhir hanya fokus dalam 3 hal. Satu, pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi, dan itu banyak sekali, dan itu konsekuensinya Jokowi harus diimpeach lebih cepat dari waktunya. Yang kedua, KKN dia dan keluarganya. Ini Jokowi lebih ganas KKN-nya, lebih brutal dibandingkan Soeharto. Kita ini kan pernah ditangkap sama Soeharto. Tapi Tommy Soeharto bisnis ngaco-ngaco setelah Soeharto kuasa 15 tahun. Ini anak-anak Jokowi baru kuasa 7 tahun, si Kaisang punya 60 perusahaan. Investasi ratusan miliar, termasuk money laundering lewat si Rafli Ahmad. Ya kan? Dari mana itu uang? Ternyata dari taipan-taipan yang membakar hutan 3-4 tahun yang lalu. Harusnya kena denda 2-4 triliun pidana, ternyata kagak dia lobby lah supaya dendanya hanya sedikit sekali. Dan sebagai konsekuensi dan jalan keluarnya, mereka invest di perusahaan Kaisang. Misalnya Sinarmas invest 150 miliar di perusahaan Sang Pisang Kaisang. Mas Septa bisnis pisang 150 miliar, Jakarta Selatan banjir apa pisang. Si Teddy Rahmat juga kena kasus bakar hutan pada waktu itu, nyumbang 75 miliar kepada Sang Cendol. Banjir Jakarta Selatan dengan uang segitu. Jadi sebetulnya anak-anaknya melakukan dagang kekuasaan. Selain itu dia juga bikin dinasti politik. Ya, dinasti politik apa karena mereka hebat? Enggak, semua direkayasa. Gibran tadinya nggak ada yang mau saingan sama dia. Duitnya banyak, networknya banyak. Akhirnya dicariinlah seorang tukang jahit dari Solo yang nggak ngerti apa-apa, lawanin sama Kaisang, ya pasti kalah. Jadi rekayasa Jokowi bikin dinasti politik dan ekonomi ini mengkhianati cita-cita konstitusi kita, karena kita kan ingin republik. Nah ternyata juga hedon, ya itu mulai banyak, kelihatan kan, istrinya tasnya Hermes 500 juta, anaknya kaosnya 14 juta, lain-lain. Kalau teman-teman perhatikan di sosial media, 2 minggu terakhir mulai diperlihatkan bagaimana hedonnya keluarga Jokowi. Walaupun dia selalu merekayasa tampang sederhana, penampilan sederhana. Ternyata ini cuma kedok doang dari kelakuannya yang lebih ganas dan hedon dibandingkan keluarga Pak Harto. Nah, yang ketiga adalah soal pajak ini. Di seluruh dunia, soal pajak ini soal yang jadi motivasi untuk perubahan besar. Contohnya, Raja Louis XVI sama ratunya Antoinette tiap malam pesta. Yang bayar siapa? Pajak rakyat. Akhirnya rakyat Prancis marah, dipotong itu lehernya si Louis XVI Antoinette, ditenteng sepanjang Paris. Sejak itu runtuhlah kerajaan Prancis, berdirilah Republik Prancis. Ya, di India, Inggris, penjajah Inggris monopoli garam. Kebayang nggak makanan tanpa garam? Gandhi dan Nehru ngajak puluhan ribu rakyat jalan ke pinggir pantai di India, kemudian bikin garam di seng kaleng itu. Mereka datang pagi, begitu panas, jadi garamnya. Buat nunjukin, kita bisa lawan secara damai, non-violence, kita harus lawan monopoli dan pajak Inggris. Akhirnya terjadilah kemerdekaan Inggris. Perlawanan pertama rakyat Indonesia terhadap VOC itu terjadi di Banten.
Kenapa? Karena Belanda, VOC, nyari lada hitam. Paling baik di seluruh dunia itu lada hitam Banten sama Sumatera Selatan. Dinaikin pajaknya. Terjadilah perlawanan rakyat, jawara, petani, ulama di Banten 8 tahun lawan VOC. Makanya kemudian pusat kotanya dipindahin ke Betawi sama Belanda. Itu 8 tahun. Di Amerika, di pantai timur sama utara itu dingin sekali. Rakyat senang minum teh. Tapi teh dimonopoli oleh kolonial Inggris. Dinaikin pajaknya. Satu hari ratusan rakyat di Boston naik ke kapal yang membawa teh. Petik-petiknya itu dibuang ke laut. Itulah mulai sejarah revolusi kemerdekaan Amerika. Jadi kalau kita lihat rantaian sejarah di dunia, sulit karena rejim korup, rejim hedon, itu pasti naikin pajak. Dan apa yang terjadi hari ini membuat rakyat kita marah. Ya, saya mohon maaf, saya kan pejabat tinggi udah sering banget. Kalau di Departemen Keuangan, gue di lantai atas tuh, paling atas. Kalau gue nyari yang namanya siapa, Raffles, siapa itu? Iya kan? Coba Rafael, dari atas kagak kelihatan, nyolongnya dahsyat banget. Iya kan? Uang cashnya 500 miliar lebih. Rumahnya hanya bayar pajak 300.000, hartanya lain nggak bayar pajak. Beginilah mereka itu. Nah, padahal pejabat keuangan S1-nya di STAN atau di universitas dididik soal accounting, dididik soal financial, S2, S3. Mereka itu sangat terlatih untuk mengetahui Mas Septan asetnya berapa, pendapatannya berapa, yang bayar pajak apa enggak. Bahkan mereka punya computerized program, dimasukin berapa indikator, udah ketahuan kira-kira. Tapi sistem yang bagus ini, personalia yang bagus ini, hanya galak sama wajib pajak. Tetapi dia tidak bisa galak ke dalam sistemnya sendiri. Karena di dalam ini udah ada paguyupan, maling-maling, tukang malak gitu. Dan mereka saling membantu. Makanya waktu teman saya Pak Mahfud bikin komite Satgas buat pemeriksaan ini, saya puji Mahfud, inisiatifnya bagus. Langkahnya bagus selama ini. Tapi begitu dia minta Satgas, saya katakan, this is the joke of the month. Ini lelucon paling lucu dalam bulan ini. Karena dia taruh Sri Mulyani sebagai anggota. Ini kan orang sumber masalah di keuangan. Kok bisa lembaga yang mau diperiksa ikut? Teman-teman masih ingat, ya kan, kasus Senturi. Bidik segala, ingat kawan-kawan di sini. Kasus Senturi itu sederhana. Bank, dana pihak ketiganya hanya 2 triliun. Artinya kalau nyelamatin bank itu, bayar aja yang 2 triliun, dana pihak ketiga selesai. Dan harus dilaksanakan dalam 1 hari. Tetapi yang dilakukan Sri Mulyani, dia tambahin 6,7 triliun. 4,7 triliun untuk membiayai kampanye seorang presiden. Ya. Dan yang kedua, uang itu diecel-ecel sampai 9 bulan. Itu jelas bukan penyelamatan bank. Penyelamatan bank di seluruh dunia hanya 1 hari. Ya. Nah, harusnya sesuai dengan keputusan Pansus pada waktu itu, Sri Mulyani diadili. Tetapi diselamatkan oleh Presiden SBY, dilobiin supaya jadi wakil direktur di Bank Dunia. Kenapa? Kalau sampai diadili Sri Mulyani akan ketahuan duit yang 4,7 triliun itu kemana aja. Karena saya tahu teman-teman di Bank Indonesia punya semua catatan uang itu sampai level 3. Dikirim ke Mas Septa, Mas Septa kirim ke siapa, sampai 3 level tuh. Bank Indonesia punya print out-nya semua.
Kalau sampai diminta sama pengadilan ketahuan bahwa ini buat kampanye, mohon maaf Presiden SBY gitu. Ya, makanya Partai Demokrat dari 7% naik 22%, 3 kalinya. Nah, jadi ada saling melindungi antara Presiden SBY dan Sri Mulyani. Nah, karena bangsa kita ini permisif, kita nggak tegas, ya balik lagi, diangkat lagi. Apa yang terjadi? Terjadi lagi skandal ini. Terjadi lagi setiap Sri Mulyani meminjam, bunganya 2-3% di atas negara yang ratingnya di bawah kita. Menurut Standard Poor and Moody, rating Filipina, Thailand, Vietnam itu di bawah kita. Harusnya kalau kita nerbitin bond, bunganya 1-2% di bawah ini. Sri Mulyani jadi Menteri SBY, ini 2-3% di atas ini. Zaman Jokowi 2-3%. Itu mohon maaf, pasti ada uang kickback-nya lah di luar negeri. Ya, ini yang harus dia pertanggungjawabkan. Karena kerugian buat rakyat Indonesia, misalnya minjem 100 triliun, selisih bunga 2%, 1 tahun itu ya 2 triliun, 10 tahun bunga berbunga, rakyat Indonesia mesti bayar 30 triliun. Sri Mulyani harus pertanggungjawabkan ini. Karena ketika untuk sementara dia diganti oleh Agus Martowardoyo sebagai Menteri Keuangan, Agus itu nastar. Dia nerbitin bond, bunganya di bawah 3 negara. Ini itu yang benar. Sri Mulyani diangkat lagi, di atas lagi. Ini mohon maaf, ngaturnya sama investment bank asing itu mudah sekali. Ingat nggak kasus Najib? Najib kan minta JP Morgan, bankirnya namanya si Jimmy Locke, ya, tolong raise $4,5 miliar. $1 miliar kamu pindahin ke akun gua. Dikerjain sama investment banker ini. Ya, dia diproses pengadilan, diuber di Amerika, kabur kemana nggak tahu semua di Indonesia. Jadi gampang sekali. Nah, bankir-bankir asing pasti muji Menteri Keuangan gini. Karena misalnya Mas Agus mau minjem ke bank, di situ ada tulisan tingkat bunga 15%. Mas Agus ngadep di bank, saya mau minjem 1 triliun. Ya, Ibu, Pak Agus, bunganya 15%. Agus gagah perkasa bilang, saya bayar kamu 17%. Yang ada Mas Agus diangkat sama di bank, dipuji-puji, mau jadi bankir terhebat kayak apa, kayak hadiah apa. Karena buat bank itu sangat menguntungkan. Nah, tidak ada Menteri Keuangan yang top di dunia, Singapura, Jepang, Cina. Kalau minjem itu mereka negosiasi supaya bunganya turun, bukan naik. Nah, rakyat Indonesia terus-menerus ditipu sama Sri Mulyani. Banyak yang intelek kagum. Padahal ilmu pengetahuannya dalam bidang makroekonomi tidak memadai. Dia kan cuma labor ekonomis. Ya, ekonomi perburuhan lah, mohon maaf. Ya, nggak lolos untuk belajar makroekonomik, matematiknya nggak cukup. Nah, poin saya ini kejahatan luar biasa besar. Kalau saya sederhana, Jokowi nggak ganti, nggak pecat Sri Mulyani dalam waktu dekat, ya marilah kita dorong ya kejatuhan Jokowi secepatnya. As simple as that. Karena skandal ini too big to ignore, terlalu besar untuk diabaikan. Ingat Trump, hanya $300.000. Ingat Najib, hanya $1 billion. Ini $23 billion. One of the largest financial scandal in the world. Dan ini menyangkut ratusan pejabat keuangan. Mereka itu saling melindungi. Ya, itu udah geng kok. Kayak saya di Bulog lah dulu. Ya, kebanyakan mayoritas pegawai Bulog jujur karena gajinya cukup. Selain ada gaji Bulog, gaji PNS ada lagi gaji Bulog, fasilitas banyak.
Tapi 50 orang tetap super kaya raya, ngaconya luar biasa. Akhirnya saya minta Kapolri tangkap 2 orang di Gedung Bulog pakai pasukan anti teror gitu, keliling-keliling dari atas sampai ke bawah supaya ada shock terapi. Habis itu kita pecat 50 orang yang paling brengsek. Ya, 8 orang nggak terima. Mereka itu tentara, kolonel, apa jenderal, ngotot, ancam sekretaris saya ini, harus ketemu Bapak. Saya terima. Ada apa, Mas? Kita nggak terima di reorganisasi, dipecat. Kalau Pak Rambi terusin, kita akan lawan. Lawan apa? Ya lawan fisik, Pak. Gila nggak gue diancam berantem gitu. Tapi kan gue sederhana, kita nih pahlawan, Pak. Kita berjuang di Aceh, berjuang di ini. Kalau saya mah sederhana, Mas Septa. Ya, kalau lu betul pahlawan, tempat lu di Taman Makam Kalibata, bukan ngegrogotin Bulog. Yang kedua, kalau banyak orang berani di Indonesia, Belanda nggak mungkin kuasa 350 tahun, 20 tahun udah lari tunggang-langgang. Banyak kan elit kita ini sok jago tapi pengecut kok. Ya, dan dia lupa saya siapa. Rizal Ramli kan nggak pernah ngeliatin dia siapa. Jalan sendiri, seolah nggak ada teman. Teman kita banyak banget. Ya, saya satu-satunya mantan aktivis yang sejak lulus sampai hari ini 35 tahun, setiap tahun minimal ngajak ketua BEM se-Jabotabek makan 2 kali setahun. Jawa Barat 1 kali 1 tahun. Ya, teman kita banyak banget. Nah, waktu saya diancam sama jenderal-jenderal ini, saya minta sekretaris saya sambungin sama Mas Widodo. Mereka nggak tahu siapa. Speakerphone saya gedein. Kemudian saya bilang, Mas Widodo, ini ada 8 kolonel sama jenderal. Saya mau reorganisasi, ngajapin saya berkelahi fisik. Mas Widodo teriak-teriak, siapa yang berani kurang ajar sama penasihat ekonomi Angkatan Bersenjata? Sebutkan Mas Rizal, nomor ABRI-nya, NRP-nya, nomor ABRI-nya, namanya. Ya, mereka baru tahu ini bukan Widodo penyanyi, ini Widodo Pangap. Tak tanya, Mas, namanya Sopo ya, nomor ABRI-nya Piro ya. Semua minta maaf, memang nyalinya kecil, semuanya ngundurin diri. Jadi kalau saya sederhana, misalnya gua presiden nih, gua angkat Mas Didi jadi Menteri Keuangan, ya, dipecat 100 orang paling brengsek. Panggil mereka, ancam, daripada lu ditangkap, diadili, mengundurin diri apa enggak? Pasti semua mau mengundurin diri. Ya, yang paling bandel minta Kapolri Uber dari lantai 1 keuangan sampai lantai paling atas. Gempar loh. Nggak ada lagi yang berani. Ya, rasio pajak yang hanya 9%, Sri Mulyani paling rendah dalam sejarah Indonesia, bakal naik ke 15%. Kita nggak perlu lagi ngutang. Nah, yang kedua adalah waktu saya kepala Bulog, saya belajar dari Bang Ali Sadikin, Gubernur. Mas Rizal, percuma rapat sama anak buah kita, semua yes man, laporin nggak ada masalah. Akhirnya saya panggil wartawan-wartawan, kata Bang Ali, tolong tulis semua berita paling jelek tentang DKI. Kamu tak kasih bonus. Pagi-pagi staf dia tinggal clipping. Ya, ada jalan yang udah kayak kolam di Depok. Ada sekolah yang hancur di Cipete. Saya tinggal panggil kepala PU-nya. Nih, lihat nih. Jalan kayak kolam. Lu bersihin dalam 2 minggu, beres. Yang saya tadi di Jakarta Utara, minggu lalu saya perintahin udah beres kan? Belum. Digebuk sama Bang Ali. Bang Ali kan gitu ceritanya. Iya kan? Sekolah, sehingga beres. Nah, saya ikuti teknik Bang Ali waktu ketua Bulog. Saya bilang sama wartawan, tulis yang sejelek-jeleknya tentang Bulog. Tak kasih bonus. Karena kerjaan kita berkurang. Kalau kita tanya sama pejabat anak buah kita, beres Pak, nggak ada masalah Pak. Ya, pagi-pagi itu puluhan berita tentang kebrengsekan Bulog di seluruh daerah.
staff saya compile, tinggal kasih cover letter. Kanwil Jawa Timur, kasus ini beresin dalam 2 minggu, lapor ke Irjen. Saya cuma inisial RR. Mohon maaf Mas Septa, saya baca aja artikelnya kagak, tapi efeknya dahsyat. Karena kanwil-kanwil di daerah dapat memo dari Kabulok, dia tahu Kabulok ini gendeng, 2 minggu nggak diberesin, gue bisa diganti. Diberesin itu. Nah, ini bedanya rejim pro rakyat dan pro demokrasi. Yaitu memanfaatkan suara media buat ngeritik dia, suara rakyat buat ngeritik dia supaya dia tahu yang mana kebenaran. Rejim bebal ini, pencitraan ini, dia bayar media resmi, dia kooptasi buat muji-muji dia. Dia bayar buzzer influencer buat muji-muji dia dan ngahantam oposisi. Kenapa? Dia takut kalau mereka ceritain yang sebenarnya, pada ceritain tentang kebrengsekan mereka dan elit mereka. Itu loh beda signifikan dalam teknik komunikasi, pemimpin yang pro rakyat, yang pro kepada keadilan, justru ngajak rakyat, justru ngajak media, tulis sejelek-jeleknya. Karena kalau kita ngandalin birokrasi kita, ini kan birokrasi semi feodal, yang ada Pak nggak ada masalah, Pak beres, Pak. Padahal rakyat mengeluh nggak habis-habis. Nah, birokrasi feudal ini nggak mampu menangkap aspirasi ini. Ini yang membedakan kita sama rejim keplek yang bisanya cuma masuk gorong-gorong dan pencitraan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal, penutupnya luar biasa. Beliau tadi banyak sekali mencerahkan kita semua. Sebetulnya political will sebetulnya sangat penting bagi para pemimpin kita. Kalau tidak ada political will yang kuat dari pemimpin politik kita, tidak akan beres negeri ini. Dan memang kuncinya itu ada di top pemimpin politiknya ya Pak Rizal ya. Kalau itunya dibenahi, insya Allah ke bawahnya akan bisa ikut diperbaiki begitu. Dan kita harap ada efek yang luar biasa dari apa yang kita lakukan belakangan ini sebagai civil society, ikut menyuarakan agar semua masalah ini diselesaikan oleh Kementerian Keuangan dan Presiden Republik Indonesia sebagai penanggung jawab tertinggi dari pemerintahan kita hari ini. Baik, sebelum kita ke sisi pertanyaan, nanti kita dengarkan dulu dari Mas Wija paparannya. Mungkin Mas Wija bisa mencerahkan kita bagaimana situasi terakhir ya, pembicaraan tentang masalah ini di jagat media kita, dan kira-kira seperti apa prospek isu ini ke depan. Kepada Mas Wija kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Septa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rizal Ramli, ya, Prof. Didi Rahbini, Gus Hamid tadi, ada Mas Direktur juga Ismail Fahmi, dan kawan-kawan semua. Saya mohon maaf tadi saya menyimak pas awal tuh di jalan gitu, jadi kepala saya goyang-goyang itu kayaknya karena mobilnya itu naik turun, tapi juga karena sangat antusias dengan pemaparan Pak Rizal Ramli yang sangat mencerahkan gitu. Sebuah kehormatan untuk berbagi panggung bersama beliau. Pertama kali saya pikir kita seminar di satu hotel di Jakarta, Pak Rizal, waktu itu dengan Prof. Didi juga. Senang bisa reuni di sini melalui webinar ya. Semoga bisa ketemu lagi kopi darat segera. Mas Septa, saya pikir semua hal yang sangat penting sudah disampaikan tadi oleh beliau. Saya amini semua. Ya, dari saya mungkin hanya memberikan catatan kaki saja. Saya ingin membahasnya dari perspektif tadi Pak Rizal Ramli mengkritik ini terlalu akademis, tapi saya nggak apa-apa, saya kasih sisi akademik sedikit dari perspektif demokrasi secara luas dan terutama pemilu yang akan datang. Yang mau saya sampaikan nanti intinya adalah bahwa saya pikir saya sangat sepakat dengan Pak Rizal Ramli bahwa ini momentum yang sangat baik menjelang pemilu. Tidak boleh kita lepaskan dengan momentum, dan sayangnya justru pembicaraan tentang ini sangat-sangat minim sekali gitu. Jadi webinar siang hari ini ya, LP3S bekerjasama dengan
Pak Ramadina, saya pikir satu upaya yang ikhtiar yang sangat-sangat baik. Saya akan langsung saja izin share screen. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, sebelum saya memulai, mungkin saya akan karena di sini ada topik juga reformasi birokrasi, saya ingin menyampaikan ya satu hal yang saat ini sedang menjadi keresahan publik, akademisi terutama ya di Indonesia. Tadi Pak Rizal Ramli dengan akurat mengatakan akademisi kita, terutama yang di perguruan tinggi negeri itu tidak ada suaranya gitu, karena pasungan birokratisasi salah satunya. Nah, hari ini nih, mohon izin menyampaikan Pak Rizal ya, dan kawan-kawan semua, hari-hari ini ternyata ada juga pergerakan dari para akademisi ini. Jadi ada belasan dosen yang protes ke Nadiem Makarim terkait dengan birokratisasi, dalam hal ini kasus spesifik kinerja 15 April yang muncul di Tempo ya. Lalu kemudian muncul juga di Kompas, dosen protes beban administrasi berlebihan. Nah, bagi saya yang juga seorang akademisi sebenarnya, ini angin segar gitu, karena sebagai akademisi muda sejak lama saya dan kawan-kawan mencoba untuk menginisiasi ini Pak Rizal satu serikat dosen gitu untuk demi memperjuangkan kebebasan akademik, terutama untuk juga seperti hari ini ya berperan gitu dan menanggapi isu-isu publik gitu bersama dengan masyarakat, bersama dengan publik secara luas gitu. Nah, tapi kemudian ada problem administrasi dan birokratisasi itu. Nah, sayangnya kemudian tidak ada sepertinya upaya itu secara luas ya dari kalangan dosen. Nah, hari-hari ini kita melihat juga misalnya ini dari salah satu tulisan ya di Kompas kemarin, Prahara Sijali Nestapa Dosen di Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu momentum awal gitu kebebasan akademik di Indonesia yang sudah menjadi sorotan sejak lama, sehingga dosen bisa lebih memerankan dirinya sebagai intelektual publik gitu. Nah, saya ingin memulai hari ini dengan menyampaikan solidaritas ya kepada dosen gitu, yang saat ini juga sedang di mana-mana viral di berbagai WhatsApp grup, upaya untuk memprotes kebijakan-kebijakan administrasi pendidikan dan birokratisasi pendidikan di Indonesia yang sudah sangat-sangat akut ya, termasuk juga di sana ada politisasi dan feodalisasi, termasuk juga komersialisasi, sehingga dosen tidak bisa memerankan dirinya sebagai intelektual ya, yang memiliki misi kesejarahan sebenarnya, tidak hanya punya misi untuk mengisi borang akademik dan absen tiap hari seperti itu. Oke, nah sekarang saya akan ke topik kita hari ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi sebenarnya merefleksikan ya situasi demokrasi di Indonesia secara keseluruhan, secara umum ya, yang oleh berbagai scholars ya, baik dari luar maupun dalam negeri disebut sebagai mengalami kemunduran demokrasi, bahkan putar balik ke arah otoritarisme. Dan LP3S secara konsisten melakukan kajian tentang ini seperti tampak di buku yang ada di sana ya, dari tahun 2019 sampai dengan 2022, ini 4 buku, 2019, 2020, 2021, 2022 ya, dan yang terakhir adalah 2023 yang kita rilis pada awal tahun ini, yang judulnya adalah Refleksi 2023 dan Outlook 2023. Jadi kita beri judul Ritual Oligarki Menuju 2024. Dalam buku ini pada intinya yang melengkapi kajian-kajian LP3S sebelumnya ya, sudah ribuan halaman kalau di total ini Pak Rizal, bahwa kita khawatir pemilu 2024 tidak akan menghasilkan apa-apa. Hanya ritual, hanya prosedur formalitas, yang terpilih itu juga elitnya sama, oligarki yang sama. Dan kita warga negara hanya menjadi penonton, hanya menjadi subjek penderita ya, hanya yang jadi kemudian adalah seperti judul buku kita di tahun 2021 itu, ketika kita ulang tahun yang ke-50, demokrasi tanpa demos masih berlanjut. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Mengapa? Karena banyak sekali hal ya, dan yang terutama sebenarnya adalah karena sudah tidak sesuai dengan semangat zaman gitu. Hari ini pada pemilu 2024 nanti
Kalau kita merujuk pada surveinya SCSIS misalnya, ada 54% pemilih yang berasal dari generasi Z dan milenial gitu. Yang usianya pada saat itu nanti antara 17 sampai 39 tahun, 15 sampai 39 tahun yang punya hak pilih kan 17-18 ya. Nah, ada 54% gitu. Dan mereka ternyata punya imajinasi, punya harapan yang berbeda gitu. Apa harapan mereka? Masih dari sebelum ke sana, ini generasi ini punya karakter ya, mereka yang usianya antara 13 sampai 18 tahun, 19 sampai 34 tahun, punya karakter 99% sampai 98% dari mereka itu sangat aktif di internet gitu. Dan mereka memiliki karakter yang berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Oke. Nah, pemilih tadi itu mereka mengharapkan topik yang penting buat mereka adalah pemimpin yang jujur atau tidak korupsi gitu. Dan ini jauh lebih tinggi daripada dulu ya, sebelum-sebelumnya kita terpesona pada merakyat dan sederhana gitu. Nah, karakter yang seperti ini sudah tidak lagi laku gitu. Tidak lagi menjadi yang paling populer. Yang paling populer adalah jujur dan tidak korupsi. Ini yang menjadi penting buat generasi pemilih yang akan datang. Lalu kemudian yang juga penting adalah isu kesejahteraan masyarakat gitu, dan juga lapangan kerja, setelah itu pemberantasan korupsi. Nah, ini hal-hal yang sangat-sangat dipentingkan oleh generasi pemilih mayoritas ke depan. Nah, ini situasinya. Nah, sayangnya di Indonesia dari pemilu ke pemilu kita tidak pernah membahas gitu isu yang sangat substantif ini. Tidak pernah membahas tentang bagaimana kesejahteraan bisa terwujud. Nah, tadi Pak Rizal Ramli menyampaikan bahwa isu ketimpangan ekonomi, ya, korupsi dan tidak meratanya kesejahteraan ini dialihkan ke politik identitas yang adalah benar gitu. Jadi politik identitas dan juga polarisasi itu adalah micin ya untuk menyembunyikan gitu, untuk memberikan obat sesaat bagi ketimpangan yang dirasakan oleh publik secara nyata. Nah, hal ini tentu saja berbeda ya situasinya dengan di negara-negara Skandinavia misalnya, di mana negara kesejahteraan itu sudah menjadi topik, jadi perjuangan sejak lama, sejak tahun 1870 misalnya, lalu kemudian kita lihat di sana ya, di Jerman, di Belgia, di Swedia, di Prancis, dan di berbagai negara itu sudah menjadi satu isu bersama. Nah, hari ini bagaimana dengan Indonesia? Sebelum sampai sana saya akan menyampaikan bagaimana komposisi pajak ya untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan. Di sana ada yang namanya pajak progresif, sehingga di satu negara tidak boleh masyarakat atau warga itu terlalu miskin sehingga tidak bisa untuk berobat, dia tidak bisa untuk ke dokter, dia tidak bisa untuk mendapat pendidikan gitu. Caranya bagaimana? Dengan melakukan pajak progresif. Nah, kita lihat ya profil ya angka pajak di berbagai negara, berapa persentasenya untuk individu. Di Denmark misalnya 60%, Finlandia 67%, Islandia 46%, Norway 31%, Belanda, Swedia, Amerika kita lihat angkanya di sana. Indonesia hanya 30%. Nah, di berbagai pemilu, kalau kita mengikuti di Amerika, di Belanda misalnya, topiknya adalah tentang ini. Bagaimana kesejahteraan publik atau warga negara itu bisa diwujudkan dan dengan komposisi pajak seperti apa. Di Indonesia sudahlah mana pajaknya rendah gitu. Pertanyaannya bukan apakah bagaimana pajak itu akan dialokasikan atau menjamin warga biasa untuk mendapatkan security. Yang terjadi kemudian adalah saya pikir ini ya, kita lihat bersama tadi disampaikan yang lebar oleh Pak Rizal Ramli. Kita bertanya, apakah uang pajak itu sampai apa tidak? Gitu. Apakah dikorupsi apa tidak? Gitu. Apakah kemudian uang pajak itu ya bisa telah dikelola dengan transparan atau belum? Gitu. Nah, kita topiknya baru sampai di situ hari ini. Itu pun karena ada insiden yang menimpa Rafael gitu. Saatnya tidak ada insiden itu, saya pikir dalam berbagai kesempatan tidak akan dibicarakan itu gitu. Ini berbagai situasi ya. Jadi bagaimana tidak ada solidaritas di antara warga negara. Kita melihat berbagai situasi yang seperti tampak dalam screen.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa negara-negara di Eropa Barat itu mampu mewujudkan keadilan sosial melalui konsep negara kesejahteraan, melalui alokasi pajak gitu. Ada dua kunci, yaitu pertama adalah kesadaran warga negara akan hak-haknya dan juga kesediaan berpartisipasi dalam politik demi terpenuhnya hak-hak itu. Nah, kunci yang lain adalah kesadaran pemimpin negara tentang pemenuhan hak-hak itu. Nah, dasar dari semuanya adalah rasa solidaritas dan kesetaraan di antara warga negara. Jadi Mas Septa dan Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan panjang lebar, saya ingin menyampaikan pesan tadi itu bahwa hari ini kenapa tidak gitu. Hari ini adalah saat yang tepat untuk mulai gitu menghadirkan substansi dalam perbincangan tentang demokrasi Indonesia menuju pemilu 2024 sehingga masalah yang krusial ini, yang substansial ini terus menjadi perbincangan publik dan terus kita kawal sehingga kita bisa pada akhirnya melakukan reformasi ya, reformasi birokrasi dan juga yang ujungnya adalah mewujudkan kesejahteraan warga negara. Skema welfare state yang dilandasi oleh solidaritas ya terhadap sesama warga negara itu harus menjadi puncak pada akhirnya ya. Pada akhirnya kita akan menuju ke sana. Muara dari diskusi pada siang hari ini, muara dari pemilu yang akan kita lakukan, sehingga janji konstitusi bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu diwujudkan benar-benar kita bisa penuhi. Mungkin demikian dari saya, singkat saja, Mas Septa, Pak Rizal Ramli, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Mas Yuda sudah memotret ya bagaimana perkembangan kasus ini dan seperti apa respon publik terhadap kasus ini sehingga sampai hari ini alhamdulillah masih trending topik di media ya. Potongan-potongan rapat DPR kemarin saya lihat masih mewarnai ya, dashboard YouTube. Ya. Baiklah. Terima kasih kepada dua pembicara kita sudah memaparkan materinya masing-masing dan kita sudah sangat tercerahkan. Dan tentunya kita akan buka forum diskusi kita. Kami persilakan kepada para peserta diskusi bisa dengan raise hand untuk bertanya atau dengan mengetik pertanyaannya di kolom chat. Tapi sebelumnya mungkin kalau ada dari Pak Rektor, Pak Profesor Didi Rahmini, mungkin beliau punya komentar dan perspektif terhadap masalah ini, kami persilakan. Atau yang lain yang mau bertanya silakan. Ya, mungkin ada yang resen itu Mas, Mbak. Ada Santi Dewi, silakan dari media IDN Times. IDN Times ya. Silakan Mbak Santi Dewi. Sebentar saya aktifkan ini dulu ya, supaya bisa ini unmute. Silakan di unmute Mbak Santi Dewi. Ya, terima kasih Pak Septa dan para narasumber dan pembicara yang lain. Mohon maaf saya tidak bisa open kamera karena sinyalnya naik turun dari tadi. Saya Santi, jurnalis dari IDN Times. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Pak Rizal dan Mas Wijaya. Untuk Pak Rizal, saya ingin bertanya dua hal. Karena tadi Bapak sempat menyinggung kalau memasukkan Ibu Sri Mulyani ke dalam Satgas untuk mengurai 349 triliun itu adalah joke of the month gitu. Jadi sementara keputusannya itu kan dari Pak Menku jelas juga memasukkan Bu Sri Mulyani sebagai anggota. Kalau dalam bayangan Pak Rizal ke depannya nanti, apakah Satgas ini akan mampu mengurai sebenarnya transaksi 349 itu apa gitu? Apakah ada dana publik yang nyempil di sana? Apakah ada mungkin dana-dana dari
para koruptor, karena informasi yang saya dapat sebenarnya anggota Komisi 3 juga ingin mengakses gitu ya data 349 itu untuk mengecek apakah sebenarnya mereka tersangkut di situ gitu. Jadi mereka punya kepentingan di situ, Pak Rizal. Karena nanti setiap rapat rencananya akan ditagih begitu progresnya oleh Komisi 3 sudah sampai sejauh mana gitu. Kemudian yang kedua Pak Rizal, karena Pak Rizal kan pernah ada di sistem di Kementerian Keuangan gitu. Informasi yang sempat disampaikan oleh Rafael Alun ketika mereka atau dia melakukan safari ke beberapa media sebelum ditangkap oleh KPK, dia sempat menyatakan dan mengakui begitu bahwa namanya sempat masuk ke dalam daftar red flag begitu ya, karena diduga melakukan transaksi mencurigakan. Itu sebelum posisinya ada di sebagai eselon 3. Tetapi kemudian ketika sudah naik sebagai eselon 3 dan sebelum ia tahu kalau anaknya terlibat dalam tindakan penganiayaan, sebenarnya Rafael Alun ini sedang dalam proses untuk menjalani promosi Pak Rizal sebagai kepala Kanwil di Sumatera Utara gitu. Artinya ada proses check and balance yang tidak berjalan di Kementerian Keuangan karena sudah pernah masuk dalam catatan bahwa orang ini diduga punya transaksi yang bermasalah sejak lama, 2012 kalau tidak salah, tetapi kok masih bisa begitu direkomendasikan untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi gitu. Ini apakah artinya proses inspektoratnya tidak berjalan gitu ya, sehingga orang-orang yang punya track record bermasalah justru malah ikut dipromosikan begitu. Kemudian yang ketiga Pak Rizal, ini saya mendengar informasi dari Pak Faisal Basri ya. Jadi salah satu kenapa sangat susah begitu ya untuk melakukan reformasi di Kementerian Keuangan karena mayoritas pegawainya datang dari satu alma mater yang sama. Jadi sudah dibangun semangat spirit corps d'esprit-nya itu ya dari zaman dia kuliah gitu. Jadi mirip-mirip lah. Materinya apa ini, Pak? Kenapa? Materinya yang mana ya maksudnya ini? Yang itulah yang di Tangerang itulah Pak Septa. Oh iya. Ya, paham. Jadi mirip-mirip kayak akademisi di kepolisi, akmil di kepolisian gitu, sudah ditandai kakak asuh, adik asuh gitu. Nah, apakah dalam pandangan Pak Rizal yang pernah dulu ada di sistem, memang itu salah satu penyebabnya dan pernahkah waktu itu Bapak melakukan upaya terobosan gitu ya untuk membreakdown siklus itu gitu. Jadi sehingga proses untuk check and balance itu tetap berjalan gitu di Kementerian Keuangan. Itu untuk Pak Rizal. Lalu untuk Mas Wijay ini terkait dengan tadi kan Mas Wijay sempat bilang bahwa pemilu 2024 itu mayoritas akan diikuti pemilih muda dan itu betul gitu. Tapi yang jadi permasalahan seringkali anak muda ini di framing tidak peduli atau antipati terhadap isu politik, padahal sebenarnya mereka itu frustasi ya Mas Wijay, karena melihat ingin membuat perubahan tapi mereka tidak bisa melawan sistem yang sudah terlanjur sangat besar ini gitu. Kalau mau melakukan demonstrasi kan sekarang sudah di lobi dulu gitu ya, atau barangkali beberapa hari sebelum demo dia akan dipanggil ke istana gitu. Kemudian akan dipadamkan gitu upaya untuk aksi demonstrasinya gitu. Nah, ini bagaimana caranya si anak-anak muda ini bisa mewujudkan aspirasinya mereka gitu ya supaya pemilu 2024 itu nggak cuma sekedar pergantian pemimpin aja, tapi sebenarnya orangnya itu lagi gitu. Seperti tadi yang Mas Wijay bilang bahwa pemimpin yang nanti naik ke dalam atau ke atas gitu ya, itu pasti akan selalu dimodali oleh para oligarki karena kalau yang datang dari kalangan yang tidak memiliki rekam jejak yang buruk gitu, kesulitannya adalah tidak punya modal. Sehingga untuk naik itu dia agak kesulitan dan terpaksa harus bermitra dengan para oligarki yang mendanai kampanyenya itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, Mas Wijay, mungkin Mas Wijay bisa berkomentar juga terkait reformasi partai politik ya. Kalau melihat rapat Komisi 3 yang disampaikan oleh Pak Bambang Pacul dari PDIP, itu mungkin membuat kita marah gitu, tapi
itulah fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan gitu, bahwa mereka itu kalau misalnya membuat undang-undang atau membahas undang-undang, ya kalau tidak ada instruksi dari ketum parpolnya yang disebut Pak Bambang Pacul itu sebagai juragan gitu ya, ya mereka tidak bisa bergerak gitu. Kalau mereka improvisasi sendiri, digeser dari komisinya atau ditarik, di-recall gitu. Nah ini kalau menurut Mas Wijay, apakah bisa dilakukan reformasi partai politik gitu ya, sehingga benar-benar bisa menyerap apa yang menjadi aspirasi publik gitu, bukan malah menyerap aspirasi oligarki yang mendanai partai politik itu gitu. Ini mengutip pernyataannya Pak Menko ya setelah beliau diserang gitu habis-habisan di rapat tanggal 29 Maret di satu masjid di Jogja. Pak Menko tetap optimistis dengan bilang lebih baik negara kita memiliki parpol dan DPR yang jelek gitu, ketimbang tidak mempunyai sama sekali. Karena setelah rapat tanggal 29 itu begitu deras dorongan dari publik atau bulian dari publik supaya DPR itu dibubarkan saja, karena ternyata toh terbukti bahwa selama ini bukan mewakili aspirasi mereka, perwakilan rakyat, tapi mewakili aspirasi para ketum yang mendudukan mereka di DPR. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Ini luar biasa pertanyaannya. Satu orang mewakili 5 pertanyaan, gitu ya. Jadi sudah sangat komprehensif pertanyaannya. Tapi di sini juga ada di kolom chat. Pertama dari Debbie Sianturi ya. Di sini saya bacakan saja. Saya dengan Ibu Debbie Sianturi dari Transparent Consulting ingin menyampaikan kepada Bapak Riza Ramli. Tahun 2014 dan 2019 saya pernah menjadi caleg dari Nasdem. Dan saya pun hingga kini aktif dalam organisasi perempuan Indonesia Anti Korupsi atau PIAK. Tapi kok aneh ya Pak, sekelas Surya Paloh yang adalah ketua umum partai memiliki persepsi bahwa Indonesia harus menjadi sumber korupsi kalau mau menjadi negara maju. Saya sejak tahun 2019 sudah keluar dari Partai Nasdem karena saya tidak mendapat nilai-nilai yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Pada tahun 2014 ketika Partai Nasdem menjadi peserta pemilu, sangat tergila-gila untuk mendapatkan dana aspirasi di DPRI. Menurut saya seharusnya Partai Nasdem dicabut sebagai peserta pemilu, sebab partai ini sangat berbahaya untuk Indonesia. Bagaimana menurut Pak Nazamli? Wah, ini curhat kayaknya ini ya. Sangat spesifik pertanyaan. Mudah-mudahan Pak Rizal bisa merespon nanti. Kemudian ada dari media inilah.com ya. Pertanyaan untuk Pak Reza Ramli. Sri Mulyani terkesan membantah dugaan TPPU yang menyeret pegawai Kemenkeu 349 8 ke kantor saya sendiri. Saya lupa ini. Data PPATK. Kantor saya sendiri. Apakah ini upaya menyelamatkan citra Kemenkeu? Udah itu aja. Menyelamatkan anak buahnya? Identitas saya. Sorry, ada distraksi sebentar. Menyelamatkan anak buahnya dari kasus ini, kira-kira Bu SMI apakah masih layak menyandang Menko terbaik di dunia? Oh, jadi mempertanyakan predikat the best Minister of Finance ya. Gaji pejabat di Kemenko sudah gede-gede, mereka masih boleh rangkap jabatan. Apakah ini hal yang lumrah menurut Bang RR? Kemudian pertanyaan berikutnya dari saya sendiri untuk Pak Riza Ramli. Saya mengamati ada beberapa negara yang memisahkan Kementerian Keuangan dengan perpajakan, Pak Riza Ramli. Nah, mohon pencerahannya dari Pak Rizal. Kira-kira plus minusnya ini ada nggak ya terkait dengan yang kita bahas saat ini? Apakah itu bisa menjadi solusi atau tidak sebetulnya gitu? Kepada Pak Rizal kami persilakan. Terima kasih. Santi, pertanyaannya bagus-bagus, banyak, sehingga terpaksa saya harus nyatet. Departemen Keuangan itu terlalu berkuasa. Zaman Orba, perencanaan
budgeting itu dikelola oleh Bappenas, tahunan maupun 5 tahun. Kemudian mereka pakai Bank Dunia untuk mengambil alih kewenangan Bappenas itu menjadi kewenangan Departemen Keuangan. Nah, makin lama Departemen Keuangan sangat berkuasa. Tetapi governance-nya itu isinya PR melulu. Nah, mereka selalu minjem dari Bank Dunia untuk proyek yang namanya reformasi birokrasi. Ini udah 10 tahun inilah. Pinjamannya itu ratusan juta dolar. Mula-mula karena sistem komputer di keuangan tidak integrated. Ya kan, ada 3-4 jenis IT yang nggak connect. Akhirnya diintegrasikan, itu ratusan juta dolar. Ya, main sama pejabat Bank Dunia untuk selalu ada proyek tentang reformasi birokrasi. Dan namanya konsultan-konsultan ini canggih, mereka juga tetapkan indikator of success daripada reformasi birokrasi. Itu diumumin setiap tahun, misalnya ketepatan waktu, reporting, semua indikator-indikator yang kelihatannya canggih tapi nggak penting gitu. Ya. Nah, rakyat kita, media kita dikadali bahwa Departemen Keuangan sudah melakukan reformasi sistem pajak, sistem bea cukai, keuangan dengan indikator-indikator yang ada tabelnya canggih, presentasinya kuantitatif. Tapi itu cuma kembangnya doang, kulitnya, substansinya. Satu, banyak korupsi nggak di keuangan? Ya banyak. Banyak KKN nggak? Banyak. Saling sogok nggak antar pejabatnya? Yes. Nah ini nggak pernah keluar di laporan yang dilaporkan ke publik atau ke DPR. Begitu rame-rame kasus pajak ini, seorang lulusan UI, 8 tahun bekerja ke keuangan, datang ke rumah saya, datang ke sini. Saya mohon maaf, di birokrasi itu banyak yang baik-baik. Ya, misalnya nih Bulog barusan import 1 juta ton, ya ada pejabat Bulog yang datang ke sini laporan itu nggak perlu Pak, ini stok masa lalu aja masih ada gini. Ya, masih banyak kok yang baik-baik yang bagus di dalam birokrasi. Nah, dia cerita, dia diangkat sebagai tim investigasi, audit investigasi untuk kecurangan dan 40 lipat di Departemen Pajak. Sering dia tangkap pejabat pajak yang terima sogokan 50 miliar, 20 miliar. Begitu hasil penyelidikan dilaporin sama bosnya nggak percaya direktur. Nggak benar nih, buktinya nggak cukup, dibikin lagi komite baru. Lama-lama hilang kasusnya, atau pejabat yang terlibat hanya ditegur aja atau dikasih surat administrasi. Nah 8 tahun begini, dia bingung kok selalu bos direktur yang di atas melindungi ya pejabat pajak yang terlibat di dalam menerima sogokan gitu. Akhirnya dia sadar ini udah ada gengnya di dalam. Nah itu ada kasus pengusaha harusnya bayar kewajiban pajak 1,9 triliun. Main sama pejabat golongan 3, cukup 1 triliun aja. 200 miliar dibagi-bagilah, termasuk buat direktur, wakilnya, komite pemeriksaan, dan lain-lain. Barulah dia mengerti bahwa setiap ada temuan tentang tindakan, bosnya di atas itu pengen melindungi yang di bawah. Kenapa? Setoran itu dari bawah ke atas gitu. Jadi ini sudah pattern. Ya, mohon maaf, Sri Mulyani juga nggak bersih-bersih. Saya, kalau ngomongin ini mah malu gua. Suaminya juga ikut kok main dalam 40 lipat begini. Nah, waktu
kita dalam memberantas gini, kita perlu pelajari sistem dan polanya, Santi. Waktu saya di Bulog, saya pelajari bagaimana pola koruptor yang main-main itu. Ternyata ponco dari kepala Bulog, temennya, orang kepercayaannya selalu ditaruh di daerah basah. Kalau Bulog itu daerah paling basah adalah Jawa Timur, omsetnya triliunan. Kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, kemudian Sumatera Selatan. Nah, pegawai-pegawai yang jujur, yang amanah, yang profesional, malah digeser ke Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Flores. Nah, Santi, kalau kamu diangkat jadi pejabat Bulog pada waktu itu di Kalimantan Tengah, sampai kamu pensiun, kamu hanya muter-muter di Kalimantan doang, kamu nggak pernah bisa masuk pusat. Nah, begitu saya tahu polanya kayak begitu, ponconya Bulog ditaruh daerah basah supaya dia nyetor ke atas. Yang jujur, profesional, taruh daerah kering. Ya solusinya kan sederhana. Geser pejabat dari daerah basah ke daerah kering masukin daerah basah. Misalnya yang paling basah Jawa Timur, omsetnya triliunan. Saya pindahkan jadi Kanwil Bulog Kalimantan Tengah yang omsetnya cuma 50-60 miliar. Yang dari Kalimantan Tengah tak taruh jadi Kanwil di Jawa Timur. Jawa Barat daerah basah nomor 2 tak pindahin ke Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah masuk Jawa Barat. Jawa Tengah tak pindahin ke Flores, NTT masuk sini. Nah, karena pada dasarnya yang kebuang ini justru orang jujur, orang baik. Begitu mereka jadi daerah basah, mereka nggak ngaco-ngaco, jujur amanah. Dia juga tahu, ya nyoba nyogok Rizal Ramli nggak bakal bisa, yang ada bakal dipecat. Nah, itulah kenapa 1 tahun kami di situ, keuntungan Bulog naik 5 triliun, as simple as that. Uang hari ini 25 triliun. Makanya saya lihat Departemen Keuangan ini mah gampang, sikat 100 orang. Iya kan? Otomatis nggak ada yang berani lagi. Pajak itu bakal naik dari 11% rasionya ke 15%. Cuman Sri Mulyani nggak bakal berani, dia sendiri terlibat banyak kasus. Emang yang dulu ngebebasin pajak pengusaha, saya lupa itu, pengusaha siapa itu, kan ada kasus-kasus tuh. Siapa yang lepasin? Sri Mulyani dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi ini lap kotor. Bagaimana lu harap dia bisa bersihin? Ya, nah caranya ya udah. Kita harap Jokowi ganti Sri Mulyani dalam waktu dekat. Kalau enggak ya mohon maaf Jokowi, kita akan dorong sampean sama keluarga sampean wis warek kok, wis. Ya, wis warek, wis. Kita halus, lebih baik mundur daripada cilaka di kemudian hari. Nah, ini saya menggunakan omongan Nurhalis Majid. Pada saat Pak Harto terakhir sebelum mundur, ngumpulin tokoh-tokoh di istana, ada Gus Dur, ada Ketua MUI, lain-lain, mau bikin komite reformasi. Semuanya setuju. Yang berani ngomong hanya Nurhalis Majid. Dia berdiri, dia gunakan bahasa Jawa kasar sekali. Pak Harto, wis Pak Harto wis warek, wis. Itu kan kasar banget. Soeharto lu tuh udah kenyang, udah. Soeharto tersinggung. Dia bilang, aku ndak patean, bubar tuh komite reformasi. Besoknya Soeharto mundurin diri. Saya ingat malam itu saya teleponin semua pemret TV, media. Mohon yang dimuat hanya omongan Nurhalis Majid. Buat orang bukan Jawa, omongan itu nggak penting. Tapi buat orang Jawa, penting banget. Rakyat biasa mencabut moral power, spiritual power dari Raja Jawa namanya Soeharto dengan merendahkan pakai bahasa menghina.
Nah, saya hari ini saya sampaikan di media, Mas Jokowi, saya sayang Mas Jokowi karena nanti bisa jadi Mas Jokowi presiden yang pertama yang masuk penjara. Ya, terlalu banyak kasusnya. Jadi sebelum itu terjadi, lebih bagus mundur. Wis Mas Jokowi dan keluarga wis warep. Karena saya sayang dia, saya kenal dia. Ya, daripada lu masuk penjara, lu pikir dengan ngatur-ngatur capres pilihan sampean, tak pikir bisa ngelindungin sampean. Mohon maaf, kuat-kuatnya capres pilihan sampean nggak mampu ngelawan gerakan rakyat. Rakyat nanti akan minta Jokowi diadili. Jadi lebih bagus mundur. Itu loh Santi. Kalau dimuat pasti IDN Times ratingnya naik Santi. Kemudian dia Natal Minggu ajak siapa yang kalau alumni STAN jangan ngeledek alumni. Ya sama juga kalau zaman Orba yang merusak Indonesia itu cuma dua. Satu alumni AKABRI, yang kedua alumni ITB, itulah. Tapi ini enggak semuanya, di ITB juga banyak yang benar, ya walaupun minoritas, di AKABRI juga banyak yang benar, minoritas. Jadi kita jangan nyalahin STAN lah. Enggak lah, ada juga banyak di STAN yang bagus-bagus. Ya, yang kita lawan itu corporate culture-nya. Corporate culture di Departemen Keuangan itu koruptif dan hedonistik. Teman-teman yang belajar manajemen ngerti kalau mau ngubah corporate culture mesti dari atas. Nggak mungkin anak buah ubah tiba-tiba dari koruptif hedon mau diubah jadi good governance, ya, dan profesional. Ya nggak bisa, harus dari atasnya dulu. Coba pelajari teori manajemen. Mana ada anak buah dorong perubahan yang masif, mengubah kultur. Iya kan? Sederhana kok. Saya misalnya kalau ke kantor dulu di Ekonit, datang memang agak siang, tapi saya pulang bisa jam 8, jam 9. Akhirnya anak buah kita ngikut semua tanpa diperintah. Ya, waktu saya ke Kepala Bulog, saya nggak mau ditraktir oleh dolok di tempat. Kan udah ada SPJ. Ya kan? Nggak mau tuh hotelnya dibayarin, makan-makannya dibayarin. Akhirnya apa? Semua di Bulog ikut. Travel expense turun, anjlok 70%. Biasanya bagian paling sibuk di departemen itu bagian yang ngurusin SPJ. SPJ palsu, SPJ 3 hari dibikin 7 hari, itu aja kan permainannya pegawai negeri. Begitu bosnya kasih contoh, nggak ada gitu, ya kan? Otomatis berkurang 70%. Jadi leadership itu, leadership by example. Nah, corporate culture-nya Sri Mulyani itu hanya pencitraan, pinter ngomong, canggih ngomong, tidak ada tindakan. Ya bagaimana mengubah Indonesia tanpa tindakan? Kemudian bagaimana waktu saya di Depo? Sederhana, satu, kalau rapat di departemen sampai hari ini, biasanya 2 minggu lagi. Saya enggak, sebenarnya rapat kita seminggu lagi. Mau nggak mau sibuk semua. Nggak ada waktu buat malak mereka swasta. Karena sehabis nggak jadi Menteri Keuangan, mereka ngajak saya makan siang. Akhirnya cerita, Pak, waktu Bapak jadi Menteri Keuangan, kita nggak ada waktu buat malak-malak swasta. Kenapa? Ya tiap hari Bapak deadline. Iya kan? Ini konkret loh. Iya kan? Kalau nggak dia banyak waktu buat malak siapa. Nah, yang kedua, di Departemen Keuangan dan lainnya, biasanya pejabat eselon 1 itu udah 55 tahun. Udah, ya nggak ada energi, nggak ada inisiatif. Cara saya dimanapun saya ditempatkan sebagai Menko, Menteri Keuangan, Kabulog, saya bilang kumpulin 10-20 anak muda, S2, S3 yang pinter-pinter, suruh aja ke rapat.
Marah mereka, nggak terima. Karena tersinggung kan, anak eselon 3, golongan 3B, S2, S3, tapi kan rankingnya rendah. Tapi saya paksain hadir. Saya suruh mereka ngomong di depan dirjen. Ternyata anak-anak muda ini lebih hebat, lebih ngerti masalah, lebih grounded dibandingin bosnya yang cuma performa. Nah, habis itu saya kasih tugasnya anak muda, ini kerjaan ini, kerjaan ini. Karena ada yang pinter sebagai analis, tapi nggak punya kepemimpinan, leadership. Itu harus dites dulu orang leadershipnya. Ya, saya misalnya ingin Faisal waktu jadi pejabat eselon 1 kepala badan. Dia nggak mau, dia berharap jadi menteri zaman Gus Dur. Saya bilang, harus dites dulu dong jadi kepala badan, nanti kelihatan leadershipnya, 6 bulan gue promosiin jadi menteri. Ya, kita aja dites dulu jadi kepala badan, ada leadershipnya nggak? Kan banyak orang yang jago analisa, leadership nggak punya. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Anak-anak muda ini kan semangat, mesti presentasi, bisa disuruh menteri, presentasi dewan menteri. Dia tuh kerja all out. Nah, kemudian saya bujukin Gus Dur, Gus, ini saya mesti ganti dirjen-dirjen yang hanya golongan pangkatnya 3C, belum waktunya. Itu kan 4D jadi dirjen. Jadi gimana Rizal? Kita angkat aja sementara ad hoc. Ya, saya angkat misalnya si apa itu dulu kepala BPPN, ya, supaya dia golongan 3C. Tak angkat sementara persetujuan presiden jadi dirjen si Fuad Rahmani, iya kan? Sementara aja kalau nggak jadi dirjen dia turun pangkat lagi, naik 1 tingkat. Nah, jadi kita manfaatkan anak-anak muda yang pinter, yang hebat di dalam birokrasi, dan itu banyak sekali. Tapi jangan modal kayak si Menteri Pendidikan yang sekarang nih, si Nadiem. Dia ajak anak S2, S3, memang sekolah di Amerika, sekolah di Eropa, tapi nggak punya pengalaman lapangan. Terus rapat menteri mereka ikut, kasih perintah begini begitu. Dirjen-dirjen di situ lapor sama saya, Pak, kita sebel banget. Mereka nggak ngerti apa-apa. Ya di depan presiden, kita, di depan menteri kita bilang iya, tapi kita terpedo habis itu. Ya. Nah, saya punya anak-anak muda pinter. Ya, waktu itu tim saya bawa dari Econet, lulusan Australia, lulusan Jepang, lulusan Yale, tapi nggak boleh ngomong di rapat karena itu menghina dirjen. Ya, hanya boleh kasih note. Ya, jadi kita mesti pinter-pinter mengkombinasikan change and stability. Kita perlu change supaya lebih baik, lebih maju. Tapi kita to certain degree perlu juga stability. Makanya dirjen yang saya ganti di mana-mana nggak banyak. Tapi kita perbaiki anak-anak muda supaya ngomong ke atas. Dan mereka bagus-bagus kok. Ya. Ini kan Jokowi nggak mampu lakukan ini. Yang diangkat itu pedagang-pedagang yang punya konflik kepentingan, yang memanfaatkan jabatannya. Ini nanti kita ubah semua. Kita ganti semua anak-anak muda hebat dan berani. Terima kasih. Kemudian caleg Nasdem, saya belum bisa jawab karena nanti sore saya diundang oleh Wakil Ketua Umum Nasdem Pak Peter Gonta untuk ngebrief Dewan Pembinanya Nasdem. Ya, memang pidatonya Surya itu selalu idealistik, selalu nasionalistik. Prakteknya dia selalu mempromosikan menteri-menteri yang rent seeker. Ya, nanti saya ingetin langsung di depan pembinanya. Kemudian soal kelembagaan itu mah nggak penting-penting, yang penting orang. Jangan sibuk bikin organisasi baru. Coba itu organisasi baru yang dibikin sehabis reformasi kan lebih dari 100 biji. Dia angkat siapa-siapa, nggak ada artinya, malah beban biaya aja. Ya kan? Yang penting itu memilih orang yang amanah, yang berani, bukan penakut, pintar aja nggak cukup. Yang ketiga, yang profesional. Naruh orang lebih penting
daripada bikin badan-badan segala macam badan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal. Selanjutnya kita persilakan Mas Wija. Baik, terima kasih Mas Septa. Atau mungkin sebentar Mas Wija, ada beberapa pertanyaan tambahan yang relevan ditanyakan ke Mas Wija mungkin ya. Oh ya, boleh. Biar kita nggak perlu buka sesi baru mungkin. Soal partai politik. Jadi hampir senada dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi reformasi partai politik ini sebetulnya di mana yang perlu kita ini. Kemudian tadi ada yang raise hand. Mas Joko mau dilanjutkan bertanya? Oke. Putus-putus. Iya. Nggak Siap, stabil. siap. Ya. Halo, Seta. Iya. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya, ya. Gimana? Oke, mohon Bapak Ibu belum bisa on kamera. Terima kasih Pak Rizal Ramli dan juga Mas Wija. Saya Joko Arizal dari Paramadina dan juga alumni Sekdem LP3S. Nah, di sini saya ingin bertanya dan juga meminta pandangan dan pencerahan dari dua narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Ada dua pokok pertanyaan yang hendak saya ajukan di sini. Yang kedua terkait dengan masalah kebebasan akademik dan munculnya intelektual publik, gitu ya. Nah, yang pertama terkait dengan reformasi partai politik. Ya, saya kira semua orang hampir tahu bosnya. Hampir semua partai politik, kalau kita perhatikan ya, itu tersandera dalam mekanisme yang feodalistik, yang sangat kekeluargaan dan juga tersandera dalam sistem oligarki. Jadi di partai politik itu sendiri sudah sama sekali tidak ada gitu mekanisme yang demokratis atau nilai-nilai demokrasi tidak pernah hadir dalam partai politik, dan tentunya akan berdampak gitu terhadap bagaimana praktik demokrasi di setiap pemilu, pilkada, pilpres dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya dalam konteks suksesi kepemimpinan nasional ya, kita perhatikan semua parpol ini dalam dua mekanisme tadi, yang feodal dan oligark, dan itu juga berpengaruh terhadap model pencalonan presiden mendatang, yang hampir bisa dipastikan tidak akan mungkin seorang calon presiden itu bisa tampil, bisa hadir tanpa adanya sokongan dari dua model tadi. Nah, itu kira-kira bagaimana menurut Pak Rizal dan juga Mas Wija. Yang kedua terkait dengan masalah kebebasan akademik ya. Belakangan ini seperti tadi sempat Mas Wija paparkan di awal ya, bagaimana birokrasi di dunia kampus itu sangat melilit kalangan akademisi, sehingga kalangan akademisi sulit sekali untuk memproduksi pengetahuan yang kritis, punya suara terhadap pemerintah dan pro terhadap masyarakat. Justru kita teralihkan, seperti juga kata Pak Rizal tadi, terhadap isu-isu politik identitas. Kalau kita lihat misalnya di Kemenak gitu ya, betapa masifnya wacana tentang moderasi beragama. Itu punya anggaran yang cukup besar, dipakai di tingkat UIN, STAIN, IAIN gitu ya. Dan hampir semua proyek-proyek pradosen di kampus di bawah Kemenak itu berurusan dengan moderasi beragama. Yang padahal ada yang jauh lebih urgen seperti masalah ketimpangan, masalah pembangunan yang represif seperti saat ini. Nah, yang berikutnya di kalangan intelektual itu sendiri juga mengalami fragmentasi. Ada kalangan intelektual yang kritik terhadap penguasa, ada juga kalangan intelektual atau akademisi yang menjadi bagian dari istana. Nah, jadi dalam situasi inilah yang kita perhatikan sulit membangun aliansi di kalangan intelektual karena kalangan intelektual sendiri terjadi fragmentasi. Nah, kira-kira menurut Mas Wija dan juga Pak Rizal, tadi Mas Wija sempat menyinggung tentang wacana ingin membangun aliansi atau serikat dosen gitu ya. Nah, bagaimana kira-kira mengapa dosen atau akademisi atau intelektual tidak sekuat serikat buruh atau ID atau PGRI gitu yang bisa melakukan perlawanan terhadap rezim ketika mereka membuat kebijakan yang menghambat ya, membelenggu daya intelektual mereka itu sendiri. Nah, terima kasih Bung Septa. Ya, terima kasih Mas Joko. Silakan Mas Wija, nanti kita kembali ke Pak Rizal sekaligus closing statement terakhir nanti. Silakan Mas Wija.
biar Pak Rizal dulu aja, Mas Septa. Oke, baik. Kalau gitu kita tuntaskan Pak Rizal dulu. Silakan Pak Rizal. Jadi Mas Joko, kita itu dalam melihat masalah sebagai intelektual selalu harus lihat sistem. Jangan sibuk jadi tim sukses capres ini, capres itu mah nggak penting amat gitu loh. Tapi sebagai intelektual kita kaji apa sistemnya yang menghambat demokrasi, apa sistemnya yang anti keadilan. Nah kalau saya kaji semuanya, sistem yang menghambat kenapa demokrasi kita berubah seperti ini adalah sistem threshold, yaitu 20%. Ya, saya ingat waktu teman saya Mahfud MD jadi Menko Polhukam, saya datengin rumah dinasnya, Pak Mahfud, sepakat nggak kita bahwa yang menghambat demokrasi kita yang benar ini adalah threshold 20%. Setuju Pak Mahfud. Akhirnya saya ajak Pak Mahfud, kenapa kita nggak join forces? Pak Mahfud di dalam, saya di luar. Kita gempur threshold 20% ini jadi 0%. Mahfud setuju. Kemudian dia ambil inisiatif. Nanti saya yang beritakan pertemuan ini ya Mas Rizal. Dia bikin Twitter. Ada pertemuan kita berdua membahas masalah strategi bangsa. Dan kita sepakat terhadap solusinya. Tapi sampai hari ini Mahfud tidak pernah berjuang untuk menurunkan threshold. Kenapa? Apa yang terjadi? Karena kalau Mas Wijay mau jadi bupati, itu kan mesti nyewa partai. Sewanya itu masing-masing 20 miliar, untuk 3 partai 20%, artinya Mas Wijay ongkos sewa partai itu 60 miliar. Sogok ketua umum partai, tidak juga masuk organisasi loh ini. Ya. Nah, kalau mau jadi gubernur 100 sampai 300 miliar, presiden lebih mahal lagi. Begitu Mas Wijay kepilih, misalnya saya bandarnya Mas Wijay, cukongnya, saya bilang, Mas Wijay, ingat loh, sampean bisa jadi bupati gara-gara aku loh. Jadi orang keuangan saya taruh jadi bagian keuangan kabupaten. Mas Wijay, tolong saya kasih konsesi hutan, konsesi tambang. Mas Wijay manut sama cukongnya. Yang ketiga, ya kan, saya mau bangun real estate, tolong sediakan tanah 2 kali 20 hektar. Mas Wijay manut. Mas Wijay di kabupaten gedung paling tinggi 5 tingkat. Buat saya kasih 20 tingkat. Mas Wijay manut. Inilah demokrasi kriminal Indonesia. Anggota DPR, gubernur, bupati, presiden, manut sama cukongnya. Dia tidak memperjuangkan kepentingan rakyat. Ya, ini yang kita harus ubah. Saya udah sejak 3 tahun yang lalu menyebut demokrasi ini demokrasi kriminal. Karena 184 bupati masuk penjara gara-gara kasus ini. 24 dari 32 gubernur masuk penjara gara-gara kasus ini. Nah, nanti setelah Jokowi habis, selesai, kita biayai partai politik kita oleh negara seperti di Eropa, Skandinavia, seperti di Inggris, seperti Australia, New Zealand. Sehingga mereka ngabdi sama bangsa, sama rakyat, bukan sama cukong. Biayanya cukup 30 triliun kok. Ya, lebih dari cukup, tapi kita audit. Kalau lu colong duit ini buat lu beli mobil atau lu kawin lagi, lu masuk penjara kayak si Trump. Iya kan? Kan itu dia pakai biaya kampanye 4 miliar perak. Iya kan? Jadi kita ubah supaya pemimpin terpilih Indonesia ngabdi sama rakyat, bukan sama cukong. Ini yang merusak. Sehingga pemerintah sibuk terus membuat undang-undang pro cukong. Termasuk undang-undang apa namanya ini, malah celaka itu loh, apa malah petaka lah, undang
malapetaka. Nah, yang ketiga, reformasi itu yang kita lakukan. Kebayang nggak nanti kalau misalnya threshold dibikin 0. Threshold itu ada dua, threshold partai sama threshold pencalonan presiden, gubernur, bupati. Dua-duanya harus 0. Karena di Undang-Undang Dasar 45 itu 0. Ya, sehingga apa? Misalnya ada partai yang dapat 5 suara, 5 anggota DPR, 10 DPR. Nggak hilang. Zaman dulu sehabis reformasi nggak hilang. Ya, partai-partai kecil bikin faksi baru aja. Kok ribet amat kamu? Justru karena dia partai kecil, dia semangat bela rakyat. Partai besar lupa diri. Jadi sistem politik yang kompetitif akan memaksa mereka mendekatkan diri sama rakyat. Sistem politik yang oligopoli kerjanya melindungi oligopolinya itu yang terjadi hari ini. Ya, jadi harus 0 threshold partai, dan yang kedua 0 untuk pemilihan presiden, gubernur, bupati. Sehingga yang paling baik ya kita bisa maju tanpa uang. Nah, misalnya selama partainya lolos ikut pemilu, dia berhak mengajukan calon pasangan presiden, 17 pasangan maju. Nah, kalau kompetisinya 17 nggak bisa modal pencitraan, gorong-gorong, polling berbayar doang. Harus ada visi, harus ada strategi, harus ada integritas, harus ada track record. Nah, kalau itu terjadi, Rizal Ramli akan maju jadi calon presiden. Ada 17 pasangan, tapi di tahap 2, yang bakal lolos tahap 2, cuman Anies Baswedan sama Rizal Ramli doang gitu loh. Nah, nasionalis kan pasti pilih kita. NU yang di bawah pilih kita lah. Ya. Muhammadiyah 75% pasti pilih Anies. 25% yang lebih tua-tua pilih gua. Tahu track record kita. Iya kan? Kemudian abangan minoritas pasti pilih kita. Sehingga di round 2 saya lawan Anies 70-30. Tapi karena Anies anak baik, orang baik, nanti kita rangkul jadi apa. Yang kedua, kita undurin pemilihan anggota DPR. Kalau presidensial kan begitu sistemnya. Pilih presiden dulu, 3 bulan, kemudian DPR. Saya dinasihati oleh bekas Perdana Menteri Lee Kuan Yew, Dr. Ramli, sistem kamu itu, politik kamu bukan presidensial, tapi parlementer. Karena kamu pilih anggota DPR dulu. Baru pilih presiden. Itu kayak kita. Habis itu kita dagang sapi dengan oposisi. Kalau presidensial seperti Perancis. Macron bikin partai baru, partai Gurem. Anggotanya hanya penggemar Facebook dia. 250.000 lawan partai kiri besar, partai kanan besar, yang lupa sama rakyat saking besarnya. Menang Macron. 3 bulan kemudian pemilihan DPR, orang hebat, pinter di Prancis masuk partai guremnya Macron. Kepilih kotel efek di Eropa aja, rakyat pilih yang ada presidennya. Jadi nanti ada partai kecil yang dukung kita, ya kan, teman-teman yang mau masuk sistem, gabung sama partai kecil kita, pasti menang 70%. Habis itu kita penunjukan pejabat, apa, nggak perlu dagang sapi sama partai-partai besar yang lupa sama rakyat ini loh. Nah, kuncinya adalah di threshold. Ya, ini kita mesti gempur threshold, digempur MK-nya, ya, atau yang kedua Jokowi diganti secepatnya, beres itu kita kembali ke 0. Yang ketiga, reformasi politik itu harus, mereka kan dibiayain oleh negara, harus ada penggantian ADART. Partai politik harus melakukan demokratisasi internal, ya, baru lu bisa terima subsidi negara. Tapi kalau lu CV keluarga, partai keluarga, ya lu nggak terima subsidi negara. Kalau mau terima subsidi negara, 30 triliun tadi kita bagi, lu ubah
adakan internalisasi demokrasi di dalam partai-partai. Sehingga misalnya Mas Malik bisa jadi ketua umum PDIP, ya kan? Santi bisa jadi ketua Demokrat. Kalau enggak, lu nggak terima subsidi. Sederhana, ya kan? Nah, yang keempat, tidak boleh lagi memecat anggota DPR. Kecuali melakukan tindakan kriminal, kecuali rakyat pemilih kamu Septa di Bandung minta kamu mundur. Nah, sehingga DPR kita hidup betul-betul jadi lembaga kontrol terhadap eksekutif, terhadap legislatif. Ya, ini udah disunat semua anggota DPR-nya. Ya, mohon maaf saya. Nah, ada pertanyaan Mas Joko, gimana? Semua takut ini, takut itu. Saya senang tadi Wijay, dosen-dosen protes tentang birokratisasi. Tapi itu urusan kalian sebagai dosen. Kalian teriak belain rakyat dong, jangan bela diri sendiri. Dibikin susah pemerintah, baru rame. Apaan? Bela rakyat sebagai intelektual. Ya kan? Nah, Mas Joko, ini kan dalam suasana abu-abu, nilai kacau. Yang bisa jadi jawaban kalau gerakan pro rakyat itu semakin progresif. Kalau rakyat mahasiswa makin progresif, terjadi kristalisasi dari yang ragu-ragu ini. Yang tadinya takut ini, takut itu. Iya kan? Jadi berani. Saya sarankan sama aktivis, coba semakin berani. Karena sebentar lagi Jokowi juga jatuh. Paling kalian di penjara 6 bulan. Habis itu kalian ada brevet loh. Kalian bukan analis biasa, aktivis biasa. Ada brevet pernah ditahan sama rejim otoriter itu. Karena saya ingat sama Bang Taufik Kimas, saya kan suka ngeritik PDIP juga, walau Mbak Mega sama itu temen. Saya bilang PDIP partai mengaku partai wong cilik, kenyataannya bela wong licik, dimuat di TV di mana-mana, nggak ada yang berani ngeritik bantah saya atau apa. Tapi Mas Hidayat ketua PKS sok-sok ikut omongan saya, dituntut sama PDIP, minta maaf. Eros Jarot sok-sok ngikut omongan saya, ditangkap, dituntut, minta ampun. Nah, saya baru tahu setelah Mbak Mega nggak jadi presiden, Bang Taufik cerita, Rizal, gue kasih tahu sama PDIP, kalau Mas Rizal ngomong apa aja, termasuk kritik terhadap Mbak Mega sama PDIP, kalian nggak boleh bantah-bantahan. Dia track recordnya sejak mahasiswa udah perjuangin rakyat dan keadilan. Dia udah punya brevet, pernah di penjara sama Soeharto, sama saya. Taufik kan juga pernah di penjara di Cipinang. Ya, jadi brotherhood antara yang punya brevet sama yang nggak punya brevet itu beda. Jadi saya sarankan intelektual di sini lebih berani supaya ditangkap buat 6 bulan, kan bentar lagi dilepasin. Iya kan? Wijayanto dulu. Brevet gitu loh. Persaudaraan Wijayanto dulu sama Septa. Ya, Wijayanto dulu sama Septa ditangkap. Iya kan? Yang penting jangan kritik polisi karena dia kuasa bisa bikin celaka. Kalau cuma Jokowi menteri nggak ada masalah. Misalnya Mas Wijay nih, mimpi Jokowi. Kalau ditangkap Mas Wijay jadi super beken seluruh Indonesia. 6 bulan doang udah beken. Ingat nggak itu? Mas Edi Mulyadi ditangkap 6 bulan jadi beken. Dai-dai biasa mah lewat sama Edi Mulyadi hari ini. Kemana-mana rakyat cium tangan yang tua-tua sama dia. Coba kalau nggak ditangkap nggak ada tuh dicium tangan gitu loh. Jadi ini kesempatan untuk punya brand bagian dari perubahan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Luar biasa ini dorongan beliau sekaligus memprovokasi kita yang muda-muda ini ya untuk dapat mencerahkan. Siap Pak Rizal. Baik, Mas Wija, silakan mungkin sekaligus closing statement ya, karena kita seharusnya jam 1 selesai hari ini ya, mungkin lewat-lewat dikit ya. Mas Rizal, siapa tahu kalau Mas Wija ditangkap jadi Anwar Ibrahim. Nah, iya kan hebat, masih muda, ganteng, apa lagi dong? Banyak kan nanti di kalangan ibu-ibu loh, Pak Bo. Baik. Oke, terima kasih Mas Septa dan tadi terima kasih pencerahannya ya Pak Rizal Ramli, Prof Didi, sampai komentarnya juga semangat sekali.
Tadi ada banyak pertanyaan ya, tapi saya tidak mungkin untuk urai satu persatu tentunya. Dan lagi pula sebagian besar sudah dijawab dengan sangat akurat ya oleh Pak Rizal Ramli. Yang saya hanya ingin menyampaikan, kalau kita melihat based on data ya, kita punya prospek sebenarnya terkait itu, punya apa itu peluang ya, bahwa anak muda sekarang pemilih kita, pikirannya ke sana tentang kesejahteraan, tentang lapangan kerja, dan tidak lagi mementingkan tadi ya apa itu isu merakyat, humble gitu nggak penting. Yang penting adalah anti korupsi dan juga punya pikiran progresif gitu. Nah seharusnya para elit politik hari ini, kan tadi ada pertanyaan dari Mbak Santi ya, Mbak Santi pertanyaan bagus sekali, ada beberapa tadi, tapi yang mau saya garis bawahi adalah sekarang adalah peluang sebenarnya untuk politisi muda yang punya pikiran, yang punya imajinasi gitu tentang masa depan gitu. Ya, kalau tidak, maka kemudian tidak bisa untuk mengurai persoalan yang banyak sekali hari ini ya. Gitu. Yang dibutuhkan adalah imajinasi. Banyak hal yang tidak terbayangkan dalam praktik politik kita. Kayak misalnya saya hanya memberi cerita sederhana. Saya punya tetangga, jadi Pak Rizal Ramli, saya S3 kebetulan di Belanda gitu, tempatnya penjajah gitu. Tapi mereka sekarang udah progresif sekali gitu. Saya punya tetangga usia 70 tahun, yang sejak usia 55 tahun dia meninggal, pensiun gitu. 55 tahun dia pensiun, tidak bekerja, tapi dia bisa hidup dengan sejahtera, layak, tinggal di rumahnya, di apartemennya, dan setiap sore saya perhatikan dia menangis di ruang tengah sambil menonton telenovela, sambil minum wine gitu. Kok bisa pengangguran, bisa hidup seperti itu, layak seperti itu, dan kemudian dia bisa operasi jantung hampir setiap tahun. Mengapa? Karena ada keadilan sosial yang ditegakkan oleh Belanda. Mereka yang kaya pajaknya tinggi, lalu disubsidikan kepada mereka yang sangat miskin. Yang sangat-sangat miskin tidak bekerja mendapatkan subsidi, gitu. Yang miskin pajaknya rendah. Nah, tapi negara dalam hal ini mengelolanya dengan sangat-sangat baik, gitu, dengan transparan, sehingga benar-benar terwujud itu. Nah, kita yang hidup di Indonesia, di mana kita biasa kalau sakit ya pikir sendiri, susah pikir sendiri, nggak bisa sekolah pikir sendiri, ini nggak muncul dalam pikiran kita, nggak mungkin itu, gitu. Kan di Indonesia yang ada adalah yang kuat semakin kuat, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin kan gitu. Kalau dibuat simple ya gitu. Sehingga tidak ada dalam imajinasi kita. Nah, sekarang bayangkan tuh, dalam ekspektasi pemilih yang seperti itu, jika ada anak muda masuk dalam politik, tapi dia tidak hanya muda usianya, tapi juga muda dalam segi kebaruan berpikir, dari sisi imajinasi, dia akan laris menurut saya gitu. Nah, pertanyaannya memang apakah ada yang berani gitu. Saya mengajar di Undip Pak Rizal Ramli ya, dan kemudian saya punya mahasiswa, mereka ada yang nyalon partai politik, ada yang bupati, ada yang wali kota, yang muda-muda bisa saya provokasi itu. Hadirkan dong kebaruan sebagai anak muda dalam politik kita gitu. Memang jawabannya masih ya nggak bisa Mas, karena sekarang hari ini harus pakai uang, sekarang hari ini harus pakai ya politik dinasti, oligarki gitu. Nah justru itu menurut saya kesempatan untuk gagasan baru. Berani nggak misalnya membangun basis konstituen, mendidik mereka, membersamai mereka, nggak terpilih pas pemilu berikutnya nggak apa-apa gitu. Tapi kita persiapkan generasi yang akan datang gitu. Nah yang dibutuhkan menurut saya adalah bangsa kita Indonesia ini sudah maju sebenarnya pikirannya, publik sudah ke sana, kita sudah internet sudah masuk gitu, survei membuktikan itu. Saya sebagai analis big data, banyak data yang menunjukkan bahwa pikiran kita sudah sangat progresif, anak-anak muda kita. Hanya saja ibarat ini konsumen ya, penjualnya itu nggak ada gitu, barang yang mau jualan seperti itu nggak ada, yang jualan pikiran progresif ya, kesetaraan, solidaritas itu tidak ada gitu. Nah bayangkan dalam situasi seperti ini ada yang masuk dengan ide itu. Nah, menurut saya pasti dia akan laku keras, akan laris manis. Nah, lalu kemudian kaitannya dengan akademisi tadi, saya pikir Pak Rizal Ramli sudah sampaikan ya. Masalah akademisi kita adalah di sana ada politisasi, ada birokratisasi, ada komersialisasi pendidikan, ada feudalisasi. Maka kemudian akademisi ini jadi takut, jadi mereka tidak bergerak gitu. Nah, tapi saya sepakat dengan Pak Rizal harus ada yang memulai gitu. Nah, sebenarnya sudah ada satu inisiasi yang saya lakukan bersama kawan-kawan, ada serikat dosen di sana yang memang mati suri, tapi semoga momentum ini bisa menjadi cara untuk menghidupkannya gitu. Nah, tapi tentu saja dosen akademisi ini akan relevan jika memang mereka membersamai rakyat ya, publik
keresahan publik dalam kesehari-harian, sehingga mereka akan peduli pada isu kita juga. Nah, masalahnya adalah pertanyaannya memang apakah kita telah bersamai publik secara umum, warga negara, dalam keresahan mereka, dalam kebencian mereka gitu. Maka dalam berbagai isu seringkali dosen protes, dosen demo, tapi tidak ada dukungan dari publik. Nah, saya pikir itu pada momen seperti inilah kita bisa melakukan ikhtiar ya, forum-forum seperti ini untuk membersamai publik dalam keresahan-keresahan. Dan hari ini concern kita adalah menyongsong pemilu 2024 gitu. Seandainya revolusi nggak terjadi seperti perkiraan Pak Rizal Ramli tadi ya, business as usual, maka kita desakkan agenda-agenda yang progresif dalam ruang publik kita. Mungkin kira-kira begitu dari saya, Mas Septa. Terima kasih. Terima kasih Pak Wia. Ini kita sudah pas sekali jam 1, sudah saatnya kita mengakhiri diskusi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kedua pembicara kita, Pak Rizal Ramli, senior kita semua, orang tua kita yang senantiasa masih mau bersama kita untuk mencerahkan kita semua, dan yang tak kalah penting ini, beliau ini untamed intellectual teknokrat ya, jadi sosok yang sangat kompleks ya, dan kita banyak sekali dapat pencerahan dari beliau sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Rizal, Pak Wija, Terima kasih Pak Rektor, juga Mas Didi, Wijay, Mas Malik, Arif, Mas Rizal, makasih semuanya. Terima kasih Pak Rizal Ramli. Baik, terima kasih kepada semua peserta yang tetap bertahan, 40 lebih tetap bertahan sampai akhir diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.